Halo Cancer, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Cancer seperti biasa di sini udah ada beberapa buah kartu yang udah aku shuffle tadi ya. Jadi aku mau langsung cepet. Oke, Cancer di sini aku lihat energi kamu sedikit down ya. Kamu kayaknya capek, lelah gitu. Jadi di sini kamu memang butuh waktu untuk sendiri dulu, istirahat dulu ya, relax. Mungkin kamu di sini berhubungan dengan seseorang yang sedikit toksik ya, sedikit. Aku bilang sedikit karena aku belum lihat yang lebih besar ya. Jadi aku bilang di sini mungkin karena banyak drama, sering beda pendapat, jadi kalian sering konflik gitu ya. Dan di sini mungkin kamu ngerasa capek. Kok kayaknya hubungan ini berat banget gitu ya, terlalu banyak tantangannya gitu. Ya entah apa masalah kalian, mungkin ada yang suka bohong atau ada yang selingkuh. Di sini kamu udah capek gitu, kamu nggak mau lagi dengerin semua alasannya dia ya. Atau mungkin orang ini sibuk kerja terus, jadi kamu ngerasa kayaknya dia tuh nggak peduli lagi sama kamu. Kamu ngerasa dia tuh egois, semaunya dia aja gitu. Dan di sini kamu capek. Kamu capek karena selalu ngasih tahu dia ini itu seperti segala macam, jelasin perasaan kamu dan lain-lain. Tapi apa tanggapan dia? Dia cuek aja gitu. Ya, Cancer, memang kadang kita tuh harus pergi ya untuk memberi orang itu pelajaran ya. Kalau misalnya kehadiran kita tidak dihargai, apa yang kita katakan tidak membuat dia sadar ya, mungkin berarti kalau kamu pergi, siapa tahu dia akan sadar gitu. Tapi di sini anehnya, saat dia lagi ada masalah dengan kamu, dia bukannya bicara baik-baik sama kamu dan menyelesaikan masalah kalian gitu ya, cari solusi yang baik. Justru dia di sini curhat sama orang lain gitu, cari perhatian sama orang lain gitu. Jadi apa ya, belum dewasa aja gitu cara berpikirnya ya. Kamu sayang sama orang ini, kamu cinta sama dia, tapi kamu nggak tahu tujuan hubungan ini tuh kemana, dan itu yang jadi masalah kalian ya. Kenapa? Karena kamu nggak tahu perasaan dia itu yang sebenarnya gimana gitu, dan itu yang membuat kamu tuh stres, kepikiran, sampai down gitu ya, energi kamu jadi down. Di sini kamu ingin mencari pasangan yang bisa diajak serius, komitmen gitu ya, orang yang bisa membahagiakan kamu dan kamu juga bisa membahagiakan dia gitu. Tapi kamu nggak punya waktu untuk alasan-alasan yang nonsen, yang nggak jelas gitu. Kalau misalnya kalian sudah menikah, aku lihat, minta maaf ya, tapi kayaknya ada beberapa yang ingin berpisah ya. Jadi mungkin beberapa dari Cancer ada yang memutuskan untuk bercerai. Well, memang kita tidak mau hal itu terjadi ya, tapi kalau memang itu sudah takdir ya, mau gimana gitu ya. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari semua itu ya. Tapi ini nggak untuk semua Cancer ya, hanya untuk spesifik Cancer aja ya. Jadi nggak akan resonate untuk semua ya. Jadi kalau tidak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Oke. Aku lihat di sini memang energi kamu lebih banyak diam ya, diam. Tapi justru dalam diam itu kamu akan dapat pencerahan ya. Kamu akan tahu nanti apa yang harus kamu lakukan, keputusan apa yang harus kamu ambil, mana jalan terbaik untuk hubungan ini gitu.
Dan di sini pencerahan untuk kamu adalah kamu harus pergi dari orang-orang yang tidak penting lagi ya, orang-orang yang hanya datang saat butuh doang, orang-orang yang toksik. Kenapa? Karena kamu ingin healing, kamu ingin merasa bahagia, damai, tenang, happy ya. Kamu ingin mencari pasangan yang baik hati ya, yang sayang sama kamu juga sayang sama dia gitu. Jadi balance, tulus, enggak yang banyak alasan segala macam. Dan aku lihat memang pasangan kamu ini dia punya banyak pilihan ya, karena bukan hanya ada kamu di sini ya, jadi ada wanita lain, pria lain seperti itu. Jadi kalau kamu itu cewek, di sini pasangan kamu punya cewek lain gitu ya. Atau kalau kalian sudah menikah, pasangan kamu ini mungkin punya wanita lain yang saat ini mungkin sedang hamil ya. Tapi ini sangat spesifik ya, jadi jangan dipaksakan ya kalau nggak resonate. Oke, di sini dia bimbang gitu, dia bingung harus memilih yang mana di antara dua orang ya. Kamu mungkin menawarkan stability ya, rumah, tempat untuk berteduh, sandaran gitu. Saat dia susah atau sedih, kamu ada. Tapi orang lain ini, orang ketiga ini dia menawarkan kehangatan gitu ya. Jadi mungkin orang lain ini, orang ketiga ini penjual kompor kali ya. Kehangatan, emangnya selimut. Jadi nah itu yang mungkin dirasa pasangan kamu kayaknya kurang dari kamu gitu. Mungkin kamu orangnya kurang fun atau kurang kurang peka apa yang dia mau, dia pengen gitu ya. Kalau suami istri udah tahu lah ya. Nah di sini yang kurang dari kamu itu dia nyari ke orang lain gitu. Di sini juga dia ngerasa kayaknya kamu itu orangnya pelit ya. Kalau misalnya ini masalah uang, dia ngerasa kamu itu pelit. Sedangkan orang yang ketiga ini bisa generous gitu, kayak dermawan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia butuh ya orang ketiga ini selalu ngasih gitu. Memang gak gampang untuk berpisah ya, apalagi kalau kamu sudah menikah dan harus bercerai gitu. Di sini kamu yang rapuh, kamu yang down, tapi dia di sini aku lihat dia biasa aja gitu. Masalah hubungan ini memang karena ada orang ketiga ya. Mungkin dia bilang dia sayang sama kamu, tapi dia seperti orang yang haus perhatian gitu ya. Jadi walaupun dia sudah punya pasangan, rasanya kayak kurang aja gitu ya. Jadi kalau kalian sudah menikah, di sini dia masih suka nyari cewek lain, cowok lain gitu ya. Dan orang ketiga ini mungkin lebih cantik dari kamu, atau mungkin lebih ganteng, atau uangnya lebih banyak gitu, atau lebih muda dari kamu. Jadi ada sesuatu yang kamu nggak punya itu ada pada orang ketiga itu ya. Dan itu yang dia cari, karena itu yang menurut dia kurang dari kamu. Istilahnya kalau aku bilang pasangan kamu ini kurang ajar, yang nggak tahu bersyukur gitu. Karena pasangan kamu ini merasa kayak tidak puas, iya. Dan orang ketiga ini juga mungkin baik sama dia gitu ya. Dia orangnya dermawan, dia akan ngasih apapun yang diinginkan pasangan kamu gitu, apapun ya, ngerti ya. Dan itu yang jadi tempting banget buat pasangan kamu gitu. Dia tertariknya di situ, nggak bisa dilepasin, karena apa yang dia mau dikasih gitu. Kalau misalnya kalian belum menikah dan masih pacaran, di sini pasangan kamu
orangnya nggak suka komitmen gitu ya, dia lebih suka hidup single gitu ya, single mingle ya, dia masih ingin senang-senang dulu, have fun ya, dia ingin punya pacar yang banyak gitu, menjelajahi segala macam apalah namanya cinta, apa pokoknya dia tuh seorang petualang gitu ya, dia ingin menikmati pilihan-pilihannya itu ya, dia ingin apa ya, pokoknya dia itu nggak mau punya hubungan yang terikat, hubungan yang terlalu serius. Dia tahu kalau menikah itu nanti nggak boleh ini nggak boleh itu, jadi susah juga ya Cancer, karena tujuan kalian itu nggak sama gitu. Kamu pengen serius sama dia, dia aja malah cuekin kamu gitu, nggak peduli, justru dia malah sibuk sama orang lain gitu. Di sini juga aku lihat ada masalah komunikasi ya, mungkin ada yang diblokir, tapi kamu pasti bisa bangkit lagi ya Cancer, kamu akan move on lagi ya, kamu akan bertemu dengan orang baru yang lebih baik ya. Kenapa? Karena di sini dia juga udah move on gitu, dia santai aja, dan kalaupun kalian berpisah justru mungkin dia lebih seneng gitu karena dia ingin bersama dengan orang ketiganya, seperti itu, vice versa ya, cross watcher. Oke. Aku juga lihat ada unicorn di sini, ngerti ya, LGBT. Dan di sini juga dia sudah menemukan orang baru yang menurut dia sangat baik gitu ya, lebih daripada kamu Cancer. Jadi relakan aja dia pergi ya, ambil pelajaran dari situ. Mungkin ya dia ini bukan jodoh kamu gitu, karena kalau jodoh kamu tuh nggak akan serumit ini gitu. Kalau memang dia bisa bahagia pergi dari kamu, ya kamu juga pasti bisa dong dapetin yang lebih baik ya. Oke Cancer, jangan lama-lama galaunya ya. Oke, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton, selalu jaga kesehatan. I love you, bye bye.